Nutrisi itu disemprot apa dikocor? Dikocor. Dikocor ya. Harus difermentasi. Kalau enggak efeknya nanti bahaya. Apakah ada treatment khusus untuk memecah dormansi? Seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Kalau kita Halo pemirsa, selamat sore. Perkenalkan, saya Dani Iqbal Setiawan. Di sore hari ini saya berkunjung di Selo Negoro Agroseed yang banyak dikenal dengan SAS Indonesia. SAS Indonesia itu apa? SAS Indonesia adalah salah satu pembibitan besar di area Wonosobo dan sekitarnya yang beralamat di Jalan Soeharto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada owner dari SAS Indonesia. Monggo waktu dipersilahkan. Selamat sore, saya Nurdin Lubis, pemilik dari SAS Indonesia yang di Wonosobo. SAS sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu. Mulai dari 2010 kita udah mulai merintis awal bertahap, terus seiring bertambahnya waktu, alhamdulillah sampai hari ini 2023 masih eksis, masih setia melayani petani Indonesia. Oke pemirsa, bahwa bisnis pembibitan milik Bapak Nurdin yang bernama SAS ini sudah lebih dari 10 tahun, dari 2010 sampai saat ini. Itu tentunya bisnis pembibitan Pak Nurdin sudah sangat teruji, sudah banyak pelanggan, dan yang saya lihat adalah semakin besar. Tentunya SAS punya rahasia untuk melakukan perawatan dari bibit, perkecambahan bibit sampai siap jual. Awalnya mungkin lebih ke pembuatan media tanam. Baik, terima kasih. Untuk tahap yang pertama dan paling utama adalah penyiapan media tanam. Itu adalah yang paling pokok, karena media tanam yang utama itu harus dari tanah topsoil atau lapisan atas yang paling bagus, terus abu, kalau enggak arang, atau bisa juga pakai pupuk kandang yang kristal tapi sudah difermentasi. Harus difermentasi, kalau enggak efeknya nanti bahaya. Pertama bisa bercak, busuk batang, atau rebah semai. Jadi pupuk itu harus fermentasi, apapun pupuknya. Terus penambahan kedua pakai biar batang kekar, kokoh, itu SP36 atau merek yang lain juga bisa. SP36, kandungan P kandungannya ya. Dan ketiga, untuk kita ada permintaan yang dicampur dengan kokopit, ada juga permintaan yang enggak. Jadi kalau yang enggak, kita untuk tabur atasnya. Setelah semai kita tabur kokopit. Itu karena kenapa pakai kokopit? Kokopit untuk didorong didorong sama daya kecambah itu masih ringan. Jadi walaupun tebal lebih mudah berkecambah dan menyimpan kandungan air. Oke. Kotoran hewan yang digunakan untuk oleh SAS, karena ini memang kita mengangkat adalah metode SAS, itu apakah ayam, kambing, atau lembu? Ayam bisa. Ayam bisa. Paling mudah sekarang ayam. Ayam. Selanjutnya untuk ayam itu ayam pedaging apa petelur, Pak? Ayam pedaging. Ayam pedaging. Oke. Petelur juga bisa. Asal fermentasi. Wajibnya fermentasi. Fermentasi ya. Iya. Oke. Kalau SAS itu menggunakan ayam pedaging dan difermentasi. Tentunya untuk mematangkan dan menghilangkan patogen-patogen yang ada yang nanti akan justru
menjadi sarang hama Betul. penyakit untuk bibit yang akan dijual itu. Oke, untuk media kita sekiranya sudah jelas. Selanjutnya Pak, berapa perkecambahan atau penaburan biji ke media itu, apakah ada treatment khusus untuk memecah dormansi atau langsung seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Kalau kita pasti pakai bibit-bibit pabrikan, bibit packing, jadi udah ada perlakuan benih. Jadi kita nggak pakai perendaman atau apa itu enggak. Jadi buka langsung ditabur, langsung disemai, tabur di ya. Satu media, langsung di media tanamnya ya. Satu media, satu bibit. Satu bibit. Itu sebelum ditabur disiram tentunya Siram. Disiram dengan awal air biasa. Awal air biasa. Iya, air biasa sampai betul-betul basah. Baru kita semai satu-satu, atau kadang ada permintaan juga yang dua-dua juga ada, sesuai permintaan, tapi untuk stok kita satu-satu. Oke. Sampai dari tabur biji sampai berkecambah siap untuk dibuka itu berapa hari Pak? Untuk cabai rata-rata 5 sampai 6 hari. 5 sampai seminggu itulah ya. 5 sampai 7 hari. Tomat, kubis, itu bungangkul itu lebih cepat. Itu lebih cepat. Iya. Oke, berarti setelah 5 sampai seminggu sudah dibuka. Iya. Jadi Udah mulai pemirsa berkecambah. ini yang belum tahu bahwa setelah biji ditabur itu harus diperam. Diperam, ditutup pakai bahan apalah itu ada. Yang penting biasa gelap. pakai mulsa ya. Mulsa, lebih Biasanya enak pakai mulsa. Dan kalau suhunya panas banget, itu jangan satu lapis. Kalau bisa 2 atau 3 lapis. Atau Karena dikasih naungan ya. Iya. Naungan atasnya tambahin paranet gitu juga bisa. Masalahnya bisa mempengaruhi daya kecambah. Jadi kalau ada, walaupun di packing itu daya tumbuh 85%, tapi perlakuan kita waktu semai nggak pas, itu juga bisa mengurangi daya kecambah. Oke, merambah ke selanjutnya Pak Nurdin. Itu di perkecambahan kurang lebih 7 hari pemirsa setelah setelah diperam itu, setelah disemai dan ditutup pakai mulsa itu 7 hari, kemungkinan siap untuk dibuka. Artinya sudah berkecambah, untuk siap untuk menerima matahari langsung gitulah ya. Dari kecambah itu sudah mulai dibuka, itu perawatannya seperti apa sampai siap tanam, dan berapa hari dari bibit itu siap untuk ditanam di lapangan gitu? Mulai buka kita tidak disiram dulu biar terkena paparan sinar matahari langsung. Sore hari baru kita mulai penyiraman tipis-tipis. Karena kalau terlalu kencang juga kadang bisa lompat. Oke. Nah, tipis. Untuk 1 minggu awal kalau cuaca bagus kita nggak melakukan treatment apa-apa. Tapi kalau cuaca lagi kurang bagus kita mesti masuk fungisida. Oke. Pertama fungisida di 1 minggu awal. 1 minggu awal fungisida masuk karena ibaratnya untuk imunisasi ya. Di benih itu biar ketahanannya lebih kuat. Menggunakan fungisida si 1 minggu awal biasanya berarti penyakit yang muncul itu adalah jenis jamur gitulah ya. Makanya diimunisasi menggunakan fungisida gitulah. Kurang lebih seperti itu. Untuk cuaca ekstrim itu perlu penggunaan fungisida di minggu pertama. Setelah itu apakah ada treatment lagi setelah minggu pertama itu? Kapan waktunya nyemprot lagi Pak? Setelah tumbuh daun sempurna kan keping dulu. Keping, setelah keluar daun sempurna sejati lah ya, daun sejati, kita QC atau sortir. Jadi grade A, B, C kan pasti itu ada yang umur 2 itu minggu mulai ya 1 minggu lebih. 10 hari sampai 2 minggu. Ya, itu udah mulai sortir baru kita treatment nutrisi. Nutrisi kita full organik dan sama sekali kita nggak pakai ZBT kimia untuk nutrisinya.
itu masuk untuk kekuatan akar, biar akar serabutnya banyak, nanti menghisap unsur haranya itu lebih kuat. Jadi pas pindah tanam itu tingkat stresnya rendah. Nutrisi itu disemprot apa dikocor? Dikocor ya. Jadi aman, di daun aman. Itu setelah disortir. Sortir langsung masuk nutrisi. Ada treatment contohnya penanggulangan atau antisipasi sebelum terkena hama penyakit kayak pestisida, insektisida dan fungisida selanjutnya ada? Ada, itu terus. Jadi kita seminggu sekali. Tergantung cuaca juga. Kalau lagi berkabut itu kita bisa seminggu 2 kali. Bahkan seminggu 3 kali. Tapi dosis rendah untuk bibit. Oke. Tapi interval wajib. Jadi 3 hari sekali udah masuk. 3 hari sekali. Kalau masuk. cuaca ekstrim. Kalau cuaca bersahabat itu seminggu sekali. Oke pemirsa, perlu diketahui bahwa di Wonosobo ini memang datarannya agak tinggi, lain dengan wilayah lain. Di daerah-daerah lain bahwa di musim cuaca ekstrim itu kadang kabut turun gitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi di kesehatan bibit. Oke Pak Nurdin, untuk perawatannya itu interval kurang lebih 1 minggu untuk cuaca normal, menggunakan fungisida dan insektisida yang biasa digunakan, yang dosis rendah gitu. Selanjutnya Pak Nurdin, berapa hari sih bibit ini dari tabur biji sampai siap diangkut gitu, berapa hari? Umur di berapa sini hari? Paling cepat 25 hari untuk cabai sudah bisa. Karena itu kecil banget iya, ya, masih kecil ya. Memang ada yang minta request betul, kecil. Sesuai. Tapi rata-rata mungkin ya 30 hari sampai 35. 30 hari, 35 hari itu bibit siap dipasarkan. Itu standar di SAS pemirsa. Cara atau metode pembibitan ala SAS Wonosobo yang dimiliki atau digalangi oleh Bapak Nurdin Lubis. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Mas Iqbal. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Bisnisnya tambah berkah. Amin. Oke pemirsa, untuk pemirsa wilayah Wonosobo dan sekitarnya, kalau mau pesan bibit, tanyakan kepada Bapak Nurdin Lubis. Bapak Nurdin Lubis menggunakan bibit asli dari pabrikan. Oh iya Pak, satu lagi saya lupa. Bibit yang saat ini contoh bibit kemasan pabrikan yang paling laku di pasaran apa Pak? Dikarenakan harga yang lebih stabil itu tipe-tipe rawit ya. Itu saat ini salah satunya itu kaliber roket, itu lumayan kencang. Oke pemirsa, itu tadi metode pembibitan ala SAS Indonesia yang beralamatkan di Wonosobo, yang diprakarsai oleh Bapak Nurdin Lubis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Salam sukses petani Indonesia.